Halo Sobat Semanji, kembali lagi di Semanji Talks bersama saya Sofia Rifah. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai pemenang lomba FLS 3N. Jadi boleh perkenalkan diri terlebih dahulu ya Mbak. Oke, halo Sobat Semanji, perkenalkan nama aku April Fitran Sulfi dari kelas 11 F4 dan aku kemarin yang menjuarai lomba juara 2 cabang cerita pendek. Oke, langsung saya tanya aja ya Mbak. Untuk pertanyaan yang pertama, apa yang membuat Mbak memilih tema cerita tersebut hingga akhirnya dapat meraih juara di FLS 3N? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau di silabus FLS 3N itu sebenarnya sudah ada panduan buat tema sama subtemanya sendiri. Nah, jadi kalau buat subtemanya itu, jadi tiap tingkat itu beda-beda. Nah, kemarin aku kan masih di tingkat kabupaten. Nah, itu kalau nggak salah subtemanya ada 3. Itu ada air dan api. Terus ya ininya nggak jauh-jauh dari budaya gitu. Nah, terus kemudian aku lihat dari subtemanya itu udah langsung kepikiran sih kalau bikin alurnya itu bakal gimana. Jadi ya nggak terlalu susah. Kemarin aku untuk bikin cerpennya itu ngambil cerita, jadi ceritanya ini ada seorang ibu yang suka menenun kain tenun gitu dan tinggalnya di kalau nggak salah di Pemalang atau di mana gitu aku lupa, dan itu ibunya aslinya itu orang mana, orang Palembang. Nah, itu kan kain tenun emang khas Palembang itu ya. Jadi dia itu diajak ke kampung halaman suaminya, sedangkan suaminya itu udah meninggal duluan. Nah, terus dia punya anak nih, dan anaknya ini kuliah di salah satu universitas di Jakarta gitu ceritanya. Terus setelah itu anaknya itu mau wisuda dan ibunya ini masih kangen banget sama anaknya dan pengen banget ketemu sama anaknya setelah sekian tahun nggak ketemu. Terus jadi ibunya ini masih hadiah berupa kain tenun gitu, tapi setelah dicek ke sana ternyata anaknya nggak ada, anaknya udah meninggal dunia, jadi ibunya itu cuma berhalusinasi selama ini. Oke, jadi kalau buat temanya tuh kayak udah ditentuin dari kayak biar gampang gitu. Iya, temanya udah dari sananya. Oke, baik, pertanyaan selanjutnya. Jadi, apa tantangan terbesar yang Mbak hadapi selama proses menulis cerita pendek ini? Tantangan dari aku sendiri itu sebenarnya di gaya bahasanya ya. Jujur, kosakataku ini masih kurang banyak dan aku masih dasar banget di gaya bahasa. Jadi aku mikir gimana caranya biar pembaca itu benar-benar ngerasain apa yang dialami sama si ibu itu. Jadi biar pembacanya ngebayangin gitu pokoknya. Terus juga kalau misalkan cerpen itu situasi sama kondisinya emang harus dijelasin secara detail. Nah, sedangkan di cerpen itu sendiri maksimal cuma 1.700 kata sekitar segitu. Jadi itu menurut aku tantangan sih. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Mbak membangun emosi dan suasana dalam cerita agar pembaca itu bisa ikut merasakan isi ceritanya? Oke, jadi di cerpen aku ini emang beberapa kali sengaja aku bikin kalimat yang berulang-ulang, jadi biar kelihatan si tokohnya ini emosional gitu. Jadi ada suatu kala si ibunya itu udah nyamperin ke universitasnya, udah nyamperin ke kampusnya. Terus aku bikin anaknya itu kayak bayangan ibunya gitu. Anaknya itu ada di bayangan ibunya. Nah, jadi sebenarnya anaknya itu nggak ada. Padahal ibunya ini lagi ngobrol sama anaknya. Jadi dia ngobrolnya tuh cuma kayak di mimpi doang, kayak apa sih, kayak halusinasi gitu loh. Nah, di situ menurut aku udah dapet kesan emosionalnya sih. Soalnya kalau misalkan tempat itu rame terus ngelihat ibu-ibu ngobrol sendirian kan kayak gimana gitu ya. Terus juga apalagi di situ aku tambahin ada mahasiswa yang negur ibunya gitu, kenapa kok bicara sendiri gitu. Terus ternyata di situ pembaca baru dibikin sadar ternyata itu cuma halusinasi belaka ibunya yang udah nggak bertahun-tahun berobat tadi gitu. Lanjut lagi,
Apakah ada pesan khusus yang benar-benar ingin Mbak sampaikan kepada pembaca melalui cerpen ini? Eh, untuk pesan pastinya ada ya, karena dari cerpen itu sendiri kan emang dibuat untuk ada misalnya. Nah, yang ingin aku sampaikan ini itu kita harus selalu menghormati orang tua kita, dan juga eh, nantinya kita kalau misalkan udah jadi orang tua tuh nggak boleh paksa kehendak anak gitu. Aku juga nyantumin di situ, di cerpen itu tuh ceritanya anaknya ini dipaksa pulang ke kampung halamannya, ke Palembang, buat lanjutin kelas menengahnya. Tapi anaknya itu nggak mau, karena anaknya itu ambil jurusannya jurusan sastra, jadi dia lebih pilih menulis daripada menenun. Tapi dan disitulah terjadi apa ya, kayak perdebatan gitu, padahal aslinya nggak ada kan, jadi ibunya cuma berhalusinasi gitu. Oke, jadi di dalam cerita tersebut Mbak itu kayak cantumin beberapa pesan-pesan gitu ya? Iya, dan itu pesannya tersirat, nggak tersurat gitu. Oke, baik lagi, apa bagian tersulit saat menyusun alur untuk menentukan ending ceritanya? Kalau bikin cerpen itu aku biasanya udah kepikiran sih dari awal sampai akhirnya mau gimana. Ya masih kayak gambaran biasanya aja, belum terlalu mendetail. Terus aku biasanya ngalih referensi dari buku-buku, dan itu cuma beberapa potongan doang ya, nggak benar-benar nggak semuanya, karena nggak boleh plagiat juga kan. Jadi aku kayak ngembangin ide dari situ biar endingnya itu tersusun rapi dan alurnya itu apa ya, terstruktur gitu, nggak terbagi kemana-mana, jadi tetap fokus di satu jalan cerita itu. Oke. Selanjutnya, saat mengalami kehabisan ide atau white ritual, apa yang biasanya Mbak lakukan untuk mengatasi itu? Sama sebenarnya kayak yang aku jawab tadi, yang pertanyaan sebelumnya. Sebenarnya aku kan masih keinget beberapa novel atau bacaan cerita yang pernah aku baca gitu ya. Nah itu aku ngambil referensi dari situ. Terus juga beberapa kali sebelumnya nih kan aku pernah nulis juga, nggak cuma di FLS 3 ini. Nah itu aku pernah nulis, dan di tulisanku itu di situ aku nyantumin beberapa pengalaman pribadiku juga di situ. Jadi nggak sepenuhnya fiksi, cuman dari pengalaman pribadiku itu aku modifikasi sih biar gak terlalu datar gitu. Jadi ini tuh kayak Mbak kayak sering modifikasi sendiri ya? Iya. Sama. Selanjutnya, seberapa penting pemilihan diksi dan gaya bahasa dalam penilaian lomba cerpen itu? Kalau menurutku itu penting ya, karena dari cerpen itu sendiri kan kalau misalkan bahasanya begitu-begitu aja, mungkin dari beberapa pembaca kayak kurang menarik gitu. Dan walaupun cerpen itu sebenarnya gaya bahasanya bebas, mau apa aja itu boleh, cuma menurut aku kalau misalkan gaya bahasanya itu diperindah lagi, kosakatanya diperjelas lagi, diperbanyakin kosakatanya, dan gerakan-gerakannya itu, misal kita mau ngambil kain nih, terus kita ubah kosakatanya jadi tangan itu terulur untuk mengambil kain di lemari yang sudah besar, itu kan jadi kelihatan lebih menarik gitu, daripada kalimat yang cuma kemudian anak itu langsung mengambil kain, itu kan kayak terlalu cocok ya. Jadi gaya bahasa dan bikin itu menurut aku saja. Selanjutnya, berapa lama proses pengerjaan cerpen ini dari awal hingga selesai? Kalau nggak salah aku ngerjain itu sekitar 4 jam, dan itu aku ambilnya 2 hari. Jadi yang hari pertama itu aku nentuin bagian awalnya dulu, terus baru hari keduanya konfliknya sampai akhirnya gitu. Tadi, apa yang Mbak rasakan saat nama Mbak itu diumumkan sebagai juara?
Jadi juara itu pastinya senang ya dan bangga juga karena perjuanganku yang selama ini aku latihan gitu terbayarkan. Nah, tapi aku di lain sisi ada rasa sedihnya juga, rasa kecewanya juga karena kenapa nggak jadi juara satu aja? Karena yang aku provinsi itu yang juara satunya. Jadi aku apa ya, mimpi yang selama ini aku kubur ternyata cuma bisa tergapai sampai kabupaten. Oke. Selanjutnya, seberapa besar dukungan guru, teman, dan keluarga dalam mempengaruhi semangat Mbak dalam menulis itu? Dukungan dari orang lain tuh menurut aku penting banget ya. Jadi kayak ada support systemnya gitu kan. Nah kemarin alhamdulillah keluarga aku benar-benar mendukung aku. Kebetulan ibu aku juga penulis beberapa kali menulis gitu. Nah yang pas pertama seleksi tingkat sekolah, aku diajarin sama ibu tuh untuk ngolah kosakata lagi gitu kan. Dan juga aku ngerasa sih di situ ibuku benar-benar harus mendukung aku banget dalam mengikuti lomba ini. Terus juga dari pembimbing aku yaitu Pak Sugeng juga mendukung banget. Aku kemarin dikasih beberapa arahan dari Pak Sugeng, jadi aku bisa belajar dari situ. Terus juga aku merasa ya aku disupport banget gitu. Jadi kayak kedua peran itu penting banget buat Mbak ya, sebagai support system. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, setelah memenangkan lomba ini, apa yang membuat Mbak itu tertarik untuk terus mengembangkan kemampuan di dunia kepenulisan? Kebetulan di luar FLS 3N ini aku juga suka menulis dan beberapa tulisan aku itu emang sengaja nggak dipublikasiin, jadi aku kayak penulis buat evaluasi diri aku sendiri gitu. Jadi aku benar-benar minat sih kalau misalkan mau ngembangin kemampuanku lagi buat menulis ini. Jadi Mbak itu kayak udah memang punya hobi di bidang tersebut. Iya. Oke. Pertanyaan yang terakhir, apa pesan Mbak untuk teman-teman yang sebenarnya itu suka menulis, tetapi masih takut untuk menunjukkan karya tulis mereka itu? Jangan takut sih. Jadi penulis itu harusnya jangan takut ya, karena gaya tulisan ataupun bahasa itu sangat-sangat bebas di cerita pendek. Jadi mau pakai gaya bahasa yang nggak baku atau yang nyeleneh-nyeleneh gitu sebenarnya nggak apa-apa kok. Jangan peduliin kata orang lain deh, yang penting pokoknya harus tetap berusaha dan semangat, terus juga belajar lagi, jangan takut-takut, jangan dengerin kata orang. Itu aja. Oke, jadi itu dia tadi wawancara kita pada episode kali ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi untuk kalian semua ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.